Tidak banyak orang Kristen yang tidak menghidupi yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka hanya terima Yesus, nunggu mati masuk surga. 8 ayat 40. Ini aja. But that's not the call of the church. Itu bukan panggilan gereja. Selama saudara dan saya hidup di dunia ini, saudara dan saya menghasilkan buah. Itu yang Rasul Paulus katakan. Ini waktunya di mana gereja berbuah. Saya katakan, gereja yang bertumbuh belum tentu berbuah, tapi gereja yang berbuah sudah pasti bertumbuh. Yang mengerti kata-kata. Tuhan mau gereja yang berbuah. Dan buah yang dihasilkan gereja bukan ditentukan dengan berapa banyak jemaat saudara. Gereja yang berbuah bukan ditentukan dengan fasilitas yang saudara dan saya bisa miliki. Semua itu baik dan bagus dan diperlukan. Menunjang visi kerajaan yang Tuhan berikan buat gerejanya. Tapi buah yang harus terus dihasilkan adalah orang-orang yang semakin serupa dengan Yesus. Serupa dengan Yesus bukan hanya karakternya, tapi kemanapun Yesus pergi, Yesus menyembuhkan yang sakit, Yesus melepaskan yang terbelenggu, Yesus membangkitkan murid-muridnya. Saudara, saya katakan Tuhan Yesus setelah dia bangkit dari antara orang mati, Tuhan Yesus tidak pernah menampakkan dirinya kepada Kayafas, dan tidak tampakkan dirinya kepada Pontius Pilatus. Tuhan Yesus tidak menampakkan dirinya kepada Herodes. Mungkin kalau Tuhan Yesus tampakkan dirinya kepada Pontius Pilatus, kerajaan Roma langsung terima Yesus. Dia menampakkan dirinya kepada Raja Herodes, orang Yahudi menerima Yesus. Dia tampakkan dirinya kepada Kayafas, orang-orang Farisi, ahli Taurat yang mengecam Yesus. Mereka langsung berkata, ini seharusnya mati. Kok bisa hidup lagi? Dia anak Allah yang hidup. Tapi Tuhan Yesus tidak memilih untuk menampakkan diri kepada orang-orang yang lebih perlu melihat dia. Dia tampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Saudara dan saya adalah murid. Yang mengerti kata-kata, men? Kalau Tuhan Yesus sudah naik ke surga, dia ada di dunia ini sampai tahun 2024, kemungkinan besar satu dunia sudah mengenal saya. Tapi Tuhan Yesus memilih naik ke surga, dia berikan Roh Kudusnya, dan dia berikan pelayanan yang Tuhan Yesus tunjukkan, yang dia polakan, yang dia modelkan, dia kasih buat saudara dan saya. Kenapa kita ada di sini? Bukan bertahan untuk mati, no. Gereja yang berkemenangan, gereja yang membawa dampak 1, 2, 10, 100 ribu orang. Tapi orang yang berjumpa dengan gerejanya akan melihat siapa Yesus yang sejati. Dia masih Tuhan yang memulihkan, dia Tuhan yang menyembuhkan, dia Tuhan yang membangkitkan, dia Tuhan yang merestorasi, dan dia mencari orang-orang yang diubahkan menjadi seperti dia. Bukan jemaat yang kanak-kanak, tapi setiap orang percaya yang mengerti bahwa kerajaan Allah ada di dalam hidupnya. Kemanapun dia pergi, Yesus menyertai orang percaya. Dan pesan Injil kerajaan disertai dengan tanda-tanda yang ajaib. Saya percaya gereja yang berjalan di akhir zaman ini bukan hanya gereja yang pintar ngomong, tapi kerajaan Allah bukan hanya disampaikan, kerajaan Allah didemonstrasikan. Untuk orang sembuh, untuk orang merdeka, untuk orang bebas. Mereka bukannya mendengar tentang kerajaan Allah, mereka melihat, menyaksikan, mengecap betapa Tuhan itu baik dalam hidup mereka. Saudara, di kisah Lukas pasal 8, banyak orang menantikan Yesus. Sekarang pertanyaannya, saudara dan saya, apalagi yang menerima mandat dari Tuhan, Tuhan percayakan pelayanan. Apakah saudara dan saya hanya menantikan Tuhan Yesus, atau kita mempersiapkan jalan begitu? Saudara perhatikan di Lukas pasal 8, 41 dan seterusnya. Saya percaya di gambaran profetik, Yairus itu kepala rumah ibadah. Kita nggak bisa sendiri hari-hari ini, seringkali rumah Tuhan kosong, tidak ada kuasa. Seringkali orang datang ke rumah Tuhan, nggak ngalamin apa-apa. Yang membuat rumah Tuhan hidup bukan program bagus. Semua yang kita bisa terima mendukung yang menjadi esensi dari gereja. Tapi seperti Yairus, kepala rumah ibadat, yang datang berlutut ke Yesus dan berkata kepada Yesus, aku punya anak, umurnya 12 tahun, hampir mati. Saya percaya di akhir zaman ini, kegerakan rohani dimulai dari kita semua hamba-hamba Tuhan. Kalau kita mau seperti Yairus yang datang kepada Yesus, kita berkata, Tuhan, aku nggak tahu bagaimana caranya. Yang aku lihat kemustahilan, yang aku lihat adalah sepertinya buntu. Kok kayaknya visinya nggak terjadi. Janji Tuhan tidak digenapi. Tapi hari-hari ini Tuhan sedang memanggil saudara dan saya, gembala-gembala seperti Yairus, kembali ke kaki Yesus. Karena saya percaya rumah Tuhan yang mungkin selama ini orang berkata, aku capek ke gereja, aku capek nggak melihat apa-apa, tapi Tuhan akan segera masuk ke dalam baitnya yang kudus. Waktu Yesus diposisikan kembali sebagai kepala gereja, kepala rumah Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Ini waktu dan musimnya. Setiap orang yang
gerejamu, mereka mengalami perjumpaan yang baru dengan Tuhan. Dan lawatan yang terjadi di gereja tidak berhenti di 4 tembok gedung gereja. Yairus berkata kepada Yesus, datang ke rumahku.